Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, Angkatan 108 Subkelompok 2, ingin menyampaikan materi terkait wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Angkatan 108. Berakhlak. Inovatif. Solutif. Akseleratif. Angkatan 108. Bisa. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Untuk memahami wawasan kebangsaan, kita perlu mengetahui beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 1908, berdirinya organisasi Budi Utomo. Peristiwa ini menjadi titik awal dimulainya pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka. Untuk memperingati peristiwa tersebut, setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tanggal 25 Oktober 1908, terbentuklah Organisasi Perhimpunan Indonesia, organisasi yang merupakan pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. 30 April 1926, di Jakarta diselenggarakan Kongres Pemuda I. 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda II melahirkan Sumpah Pemuda, sehingga setiap tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. 1 Maret 1945, pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. 7 Agustus 1945, terbentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sampai akhirnya 17 Agustus 1945, pukul 10, teks proklamasi dibacakan, sang saka merah putih dikibarkan, dan lagu Indonesia Raya dikumandangkan sebagai pertanda Indonesia telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, setiap tanggal 17 Agustus diperingati sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan. 4 konsensus dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Pancasila sebagai ideologi negara. Burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Warna emas pada burung Garuda memiliki arti keagungan, sedangkan perisai melambangkan perjuangan mencapai tujuan. Jumlah bulu Garuda Indonesia sesuai dengan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ada 17 helai bulu di bagian sayap, 8 helai bulu di bagian ekor, 19 helai bulu di bagian bawah perisai, dan 45 helai bulu di bagian leher. Mengenai bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Sejak usia dini, generasi bangsa Indonesia diajarkan mengenai bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan sebagai bentuk pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa. Ini merupakan hal penting agar generasi penerus bangsa selalu bisa menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih. Sedangkan bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara bersumber dari bahasa yang diikrarkan dari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Lalu selanjutnya ada lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Yang terakhir adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang digubah oleh W.R. Supratman.
bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Sebagai warga negara Republik Indonesia, kita harus tahu 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua yaitu sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat yaitu kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima atau yang terakhir yaitu adalah kemampuan awal bela negara. Itu adalah 5 nilai dasar bela negara yang harus diketahui oleh warga negara Indonesia. Pandemi belum berakhir. Pemprov DKI Jakarta naik menjadi level 3. Di mana varian Omikron adalah varian yang paling besar menyebabkan warga terjangkit virus tersebut. Maka dari itu, marilah kita taat pada protokol kesehatan. Dan marilah kita sejenak mendoakan warga kita supaya segera sembuh dan pandemi ini segera usai. Dan kita bisa menjalankan kehidupan normal seperti sebelumnya. Marilah kita berdoa sejenak. Selesai. Dampak pandemi COVID di Indonesia sangat luar biasa, terutama di bidang perekonomian. Gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan merupakan salah satu indikator dari nilai bela negara, yakni rela berkorban untuk bangsa dan negara. Meskipun kita tidak bisa saling berinteraksi secara langsung dengan halayak ramai, kita masih bisa membantu warga negara yang mengalami kesulitan, yaitu dengan berdonasi secara online. Dewasa ini, platform donasi online sudah banyak tersedia dan mudah untuk dilakukan. Yuk berdonasi! Selain untuk orang lain, kita juga dapat mengimplementasikan nilai bela negara dengan dimulai dari diri sendiri. Seperti nilai kemampuan awal bela negara dengan salah satu indikatornya yaitu menjaga atau memelihara kesehatan jiwa dan raga. Dalam menjaga kesehatan jiwa dan raga, beberapa kegiatan yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama dengan menerapkan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, jauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Yang kedua, yaitu dengan berolahraga. Dengan berolahraga, tubuh kita menjadi sehat dan kuat, sehingga dapat terhindar dari virus COVID-19. Selain itu, kita juga dapat memakan makanan yang sehat. Tak lupa juga untuk selalu bersyukur apabila kita diberikan kesehatan. Salah satu makanan sehat adalah mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung banyak vitamin. Tanda kita cinta tanah air adalah berbelanja di UMKM. Yuk, mari kita berbelanja buah-buahan di UMKM. Produk Indonesia dengan cara memakai produk-produk Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah memakai baju batik dan mengkonsumsi makanan maupun minuman asli Indonesia. Salah satu minuman yang asli Indonesia adalah minuman-minuman herbal dan rempah-rempah. Salah satunya adalah minuman jamu. Jamu tradisional maupun jamu yang bermerek produk Indonesia. Melakukan kewajiban perpajakan seperti membayar pajak dan melaporkan pajak secara jujur, benar, dan tepat waktu menjadi salah satu aksi bela negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara serta ikut berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara.
wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara harus diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia. Marilah kita sebagai warga negara Republik Indonesia harus sama-sama menjaga keutuhan dan kesatuan negara Republik Indonesia.